Siger apalagi di Parlaunan Daon waktu tujuannya dong bisa membutuhkan perhatian dua pelajaran siang pos dorongan kami udah lagi semangat sampai nalawan dan nalahawalnya. Jadi muda mengasonan dewi nanda dan belo jalur mendingkan nabi ini adikian mai dewi nami tu sudah kami noparmu. Selamat jalan Nanda, Tuhan Allah beserta engkau sampai kita bertemu kembali. Melihat. Melihat penasaran Tuhan ini berkesehatan saat mati kita. Puji syukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk memberikan kata-kata terakhir buat Inang yang akan kita berangkatkan besok ke tempat peristirahatan. Terkhusus buat adikku Bapak Jeremy, Mama Jeremy, Eda Bulan, dan Mary dan Kevin. Saya tahu kalian sudah membuat yang terbaik buat Inang ini, sudah merawatnya, sudah memberikan perhatian sepenuh hati, dan tentu kita sedih. Orang tua kita pergi, kita pasti sedih, tapi kita sudah memberikan yang terbaik selama Inang masih hidup, itu memberikan sukacita tersendiri buat Inang. Semoga ke depan tetap semangat, jangan terlalu sedih, karena kehidupan kita harus terus berjalan. Itu juga buat Amang, biar tetap sehat ya Amang, karena sebagai orang tua kami masih sangat membutuhkan ajaran-ajaran Amang buat kami. Buat kami bukan hanya buat Empu Jeremy, buat kami juga pergi. Kami yang di Jakarta, Amang lah sebagai pengganti kami sebagai orang tua. Saat saya mau jadi dengan Bapak Matthew, pertama yang dibawa Bapak Matthew adalah saya dibawa ke rumah Amang dan Inang, karena Inang sebagai orang tua kami di Jakarta, saya diperkenalkan pertama kali kepada Inang. Jadi banyak sekali pengajaran Inang yang saya terima. Diajak ke pesta-pesta sialagan, diperkenalkan, bahkan waktu arisan pun masuk ke arisan pusat aja, jangan ke arisan Jakarta Timur, masuk pusat. Kalianlah pengganti kami. Itu dulu yang Inang sama Amang ajarkan kepada kami. Jadi itu tidak saya lupakan. Apapun yang Inang ajarkan, saya sangat ingat sekali. Jadi Inang sudah sehat, tidak merasakan sakit lagi. Selamat jalan ya Inang, sampai di rumah Bapa di surga, sampai bertemu di Yerusalem yang baru. Saya nggak tahu mulai dari mana ya. Dari kesan yang saya ingat dan tak pernah saya lupakan. Waktu pertama sekali saya diajak Mama ke rumah kuda, Inang muda mengajak shopping ke Deli Plaza. Ingat banget itu. Jadi dibelikanlah celana jeans Graffiti sama kaos Arnet. Bayangin gak? Aku ingat banget gitu. Waktu itu apa ya? Apa mau ujian? Bukan, siswa teladan. Aku wakil Kabupaten Simalungun kali. Jadi berkesan banget waktu. Bayangkan udah gak tahu itu udah 40 tahun yang lalu. Terus yang kedua, kan lama aku tinggal di rumah udah waktu bimbingan tes. Kalau kulihat sih yang mulai ini aku banget gitu. Maksudnya teratur banget, teratur, rapi, bersih.
disiplin. Nah, jadi memang aku sih begitu juga, walaupun bersihnya kadang dipaksa sama saya ini. Tapi itu yang ku ingat, teladan yang begitu besar. Terus yang kesan yang kulihat juga, dulu kan kita di Medan ini agak-agak asing yang melihat ibu rumah tangga itu wanita karir. Jadi aku perhatikan yang pagi kerja apa gitu selama hebat kali deh itu ini menjadi ibu rumah tangga yang full wanita karir juga. Jadi teladan itu kan artinya bahwa seorang ibu rumah tangga juga ikut menopang ekonomi keluarga, mendidik anak dengan sangat baik. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang kurasakan dari Anak Muda ini. Dan terbuktilah adikku Bapak si Jeremy, Laya Sinar Tupulu, Laya si Hobi, Laya Aritonang, semuanya luar biasa baik dan juga bersaudara sangat baik. Jadi patutlah ya, seseorang tua apapun mama kita ini, ya memang nggak bisa dipungkiri kita nggak berduka cita, nggak bisa, karena teladan kasih sayangnya itu begitu besar ya. Jadi kita sangat kehilangan ya seseorang tua apapun, bahkan seberapa berat pun sakitnya mama ini, kurasa terutama di Hamu Piro-Piro Punjeremi, kalau bahasa Bataknya itu iparat hawur kan, dan ya 1 hari lagi, 2 hari lagi, seminggu lagi dan sebagainya. Karena memang kita sungguh merasakan kasih sayang itu. Jadi kalaupun kita berduka cita, ya cukuplah berduka cita, karena di satu sisi kalau melihat hasilnya ini 5 tahun, ya kita nggak bisa berbagi kan, nggak bisa berbagi menahan rasa sakitnya, nggak bisa menolong juga bagaimana supaya lepas dari sakit yang sangat berat itu. Dan kita bersyukur juga meskipun sedemikian sakitnya Indah Muda ini, tapi Indah Muda ini bisa bertahan, bisa kokoh dalam imannya, tidak dalam pertikaiannya, tidak dalam menggerutu dan sebagainya, sampai Tuhan memanggilnya ke pangkuan di surga. Jadi teladan kebaikan itulah yang menghibur kita ya semuanya. Kita teruskanlah itu, kita wariskan pada anak-anak kita, supaya kita nggak kehilangan, dan kita ini, mama kita ini. Jadi langsung menerima tuh anak mudaku yang muda. Saya pun sambut sekali ya, mungkin Bapak ini mau mempersiapkan diri. Puji Tuhan lah ya, Tuhan memberikan waktu yang cukup, meskipun tidak mulai sakit-sakitan, tapi kita mempersiapkan mental ya, kerohanian kita menghadapi semua ini. Dan kita bersyukur Bapak muda, Bapak kita ini cukup kuat. Saya yakin cukup kuat, segala sesuatunya sudah dipersiapkan, hati, pikiran, keimanannya menerima bahwa memang inilah yang terbaik bagi Tuhan, terbaik bagi Indah Muda, dan terbaik bagi kita semuanya. Semoga kita semua sehat-sehat sepeninggal Indah Muda ini. Dan saya sudah menyaksikan sendiri begitu bahagianya keluarga besar Bung Jeremy Duli, keluarga besar Bung Jeremy, begitu akur, sangat sepikiran. Di hari yang akan datang lebih baik lagi lah, supaya kita bersukacita, supaya Bapak muda bisa senang, bisa bahagia menjalani hari-hari tuanya dengan penuh sukacita. Jadi semua lima adalah usia kami. Kebetulan itu Pak Bogor mengaruh biasa seperti itu. Baru dimulai ya, baru dimulai. Jadi terima kasih dan tahu kasih kepada kamera. Baik, terima kasih buat Tuhan karena atas kasih dan setia Tuhan kita boleh berkumpul pada siang hari ini di tempat ini, di tengah-tengah kesedihan kita, di tengah-tengah kedukaan kita harus tetap bersyukur
kepada Tuhan. Di paparan obrolan itu aku nggak mau bilang berduka cita, karena aku rasa aku pun sangat berduka. Aku baca berduka cita, aku nggak sama siapa mau bilang diriku sendiri pun berduka, karena aku rasa si Sarah bilang, mama kenapa sedih banget? Iya, ini kan mama Opung ini mama di Jakarta, jadi mama sangat sedih. Kesan dengan yang muda dari mulai di Medan, memang kita ya dek ya, karena ikatan emosional kita tinggi, karena mama kita ini ya dek. Jadi mama kita ini mungkin yang ngajarkan kita. Kalau darah kita mungkin sama-sama warnanya merah, itu dari siaragan, tapi ikatan emosional kita tinggi karena dari mama kita. Jadi kesanku dengan Ina Muda, banyak pengajaran gitu yang selalu dibuat Ina Muda, harus sopan, harus teratur, harus kalau mana-mana pasti diajarin. Dan kata-kata sayang itu selalu terucap di Ina Muda. Jadi itu pun kulakukan ke guruku, ke anakku, karena memang itu ku teladani dari Ina Muda. Jadi banyak hal itu yang ku teladani dari Ina Muda ini. Dan yang paling sangat besar, waktu harta di Bapeda, urusan pernikahanku, Ina Muda dan Bapeda nggak berperan. Ina Muda sangat menguatkan, Ina Muda sangat mensupport. Buat itu tenaga juga begitu. Kami di sini buat Mama Patrick dan Bapeda nggak marimbar. Depan Bapeda, habis sudah beda, terlalu mau main Ina Muda, gimana semua supaya bagus. Jadi buat adik-adikku, seperti kakak bilang kemarin, 4 bulan persiapan sudah diberikan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Jadi kita semua harus siap, kita semua harus menerima keadaan dan kondisi ini dengan penuh sukacita untuk hari mendatang, supaya kita boleh pelangi kasih Tuhan terjadi dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam keluarga Paparan Purondang. Buat Mama Muda, Muda, saya masih senang lihat Bapeda sekarang masih tegar. Ada yang udah mandi dia udah di bagian sama aku. Gua mau ngamulat tuh dia adik-adik salah mau dijauh udah. Dulu ada orang udah kondisi aku udah alai semangat menggerak buat tenda, tetap semangat. Ya sudah, itu yang digariskan Tuhan. Ikon Ina Muda perjolo Ina rohaku aku panggil amura awannya perjolo siapa puji remi borbon jadi Ina Muda alai oma partikian alai nadegal dilihat Tuhan. Ikon Ina Muda lo perjolo kata udah pansong dia apa ikon tetap semangat mau nggak? Anak perlu lo biar mau udah dihamil, lo mau dihamil di Jakarta nanti kan? Angka ajaran di Bapeda, angko dong acara soal di dokter nami nanti kita nanti, angko ngadong muda terpostor nami teratur dusuli angka barisan, teratur dusuli angka formasi, angko dong ulang kelas niroha, doa arsa niroha. Jadi buat itoku, Bapak Jeremy, ya toko ya, buat edaku, kami yakin dan percaya Eda pengganti Ina Muda ya, buat kami semua di sini, buat adik-adikku ya, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang mengajari Eda buat semuanya ya, buat itoku semakin Tuhan berkati itu menjadi pemimpin dalam keluarga Paparan Apu Jeremy, karena estafet kepemimpinan akan digantikan buat orang itu dan Eda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mulai untuk keluarga Sarah. Selanjutnya ke keluarga Rutte. Doanya gimana dari
Dilampiaskan aja sayang. Iya, Pak. Terima kasih aku dari kecil udah banyak menjaga aku. Aku udah gak sakit lagi, udah senang banget Tuhan. Buat aku dari semoga aku tetap sehat-sehat biar bisa tetap mimpin kita untuk tetap ngajari kita semua buat tulang inang tua, buat mama juga tetap kuat walaupun aku baru udah kaya, tapi kan aku udah sehat, udah gak sakit lagi, jadi kuat sehat juga buat kita semua supaya kita bisa panjang umur. Amri aku itu aja. Ya selamat jalan buat aku dulu, udah gak sakit lagi aku. Buat aku dulu sehat-sehat aku yang kuat, jangan sedih terlalu lama. Buat tulang yang kuat, mama juga jangan terlalu lama sedihnya, harus yang kuat, jaga kesehatan juga. Ini dari aku itu aja. Ya, pertama bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita semuanya boleh berkumpul di sini. Keturunan dari bapak mama kita, walaupun anak kami Kevin dan kami Fani belum bisa bergabung karena kegiatan mereka masing-masing yang sangat penting. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa baik banget. Kita dikasih kesempatan merawat mama selama mama sakit. Terima kasih mama saya. Mungkin mama sudah tidak bisa dengar, tapi mama benar-benar sosok mama yang luar biasa, mama yang hebat, mama yang selalu menjaga merawat kita semua dalam keadaan apapun. Pengajaranmu mama, kasihmu, teladanmu, itu akan selalu aku pegang untuk aku mendidik anak-anakku, untuk berperan di keluarga Opung Jeremy, di keluarga Opung Ruth, di gereja dimanapun. Karena semua teladanmu bersama Bapak yang mengajarkan kita untuk selalu jujur, untuk selalu ikhlas, untuk saling mengasihi orang lain. Itu benar-benar yang aku pegang di dalam perjalanan kehidupanku. Siapa dan aku, Mak. Mama sayang, Mama yang selalu mendoakan kami. Mama yang selalu mendoakan kami semua. Sudah menikah pun aku, sudah besar pun anak-anakku ini, tetap aja Mama selalu menganggap aku tuh seorang anak yang harus tetap diteleponi, tetap dinasehati. Semua Mama bikin kayak gitu. Keborong Mama dari nomor 1, 2, 3, 4, semua Mama bikin begitu. Walaupun Mama selalu juga Mama tanyain sudah bagaimana sekolahnya, sehatnya mereka. Tidak terlupakan dan tidak tergantikan. Dan belum tentu kami bisa mencontoh apa yang sudah Mama bikin ke kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus memberikan kami orang tua yang sangat bijaksana. Biar kami mampu ya Pak ya. Iya Pak ya. Bapak cerita Pak ke kami ya Pak.
telepon kami, walaupun kami di kantor ya Bapak ya. Kami siap. Bapak ganggu setiap saat pun kami siap ya Pak ya. Walaupun kami nggak bisa setiap hari harus datang ke rumah Bapak. Ya Pak, jangan ditahan-tahan Pak. Karena kalau Bapak sakit kami semuanya. Kalau Bapak senang kami semuanya. Ya Pak ya. Udah pola dokter, mau dijual Tuhan. Nah, telepon Bapak, dijual Tuhan mau musik Bapak. Udah dokter kemana Bapak? Bapak dokter, Bapak dia kami sebagai nomor 1 yang mengayomi kami. Ya Bapak ya. Pergi Mama, ada kami ya Pak, anak-anak Bapak, helanya, baru mainnya, cucu-cucunya, ya Pak ya. Bapak yang kuat, Bapak kuat, kami kuat, ya Pak ya. Buat ibuku, edaku, kakak-kakak, abang-abangku semua, kita bersyukur, kita selalu sehati sepikir merawat Mama. Semuanya kita selalu sejalan. Apa yang Ito bilang kita ikut, kita diskusi. Bapak maunya apa, kita selalu diskusi. Mama ini gak ada kita sakiti badannya, gak ada kita ganggu kepergiannya. Begitu baik dia pergi meninggalkan kita. Tetaplah kita seperti itu sampai nanti kita tua, mengajarkan anak-anak kita ini juga persatuan kasih sayang antara satu sama lain, saling menjaga. Ya Ito, Eda ya, tanggung jawab Mama pindah ke Eda. Kami bersyukur punya Eda yang kuat, Eda yang bijaksana. Saat bertolong-tolongan kita ya Eda. Ada apa-apa juga sama kita, Eda cerita. Ya, perlu apa buat Bapak mungkin karena Eda yang lebih dekat, omongin ke kami ya Eda ya. Untuk anak-anak semua di sini, Abang Jeremy, Abang Jericho, Adik Nima, Kakak Ruth, Kakak Epi, Kak Grace, dan Opung sudah kalian rasakan ya sayangnya. Dari kakek kecil bagaimana perhatian Opung, tidak pernah membeda-bedakan cucunya. Semua sama dia nasihati, semua sama dia sayangi. Ya sayangku ya semuanya yang enaknya diingat ajaran Opung. Berdoa kepada Tuhan itu yang nomor 1. Ya, kita harus selalu jujur dalam hidup supaya apa yang dikatakan Opung, orang tua kita itu bisa berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, buat Itoku, Bapak Michelle, ya Bapak Amel, Ito Matthew, Eda, Kakak Sarah, sama kita memang berduka ya. Kita kehilangan mama kita. Mari kita saling support satu sama lain. Masih ada mama kita di kampung juga yang harus kita perhatikan. Semoga kita juga semuanya selalu sehat, panjang umur, bisa sampai rodo dan tua nami, bapak tua, enak tua, bang Coki, itu do tidak mau lihat yang ngaruh, mengalihkan perhatian Tuhan. Jadi buat kita semua diberi kelancaran acara kita semua sampai besok mengantarkan mama kita ini ke tempat peristirahatannya di San Diego. Mungkin ini aja dari aku. Selamat jalan mama sayang. Sampai ketemu lagi kita di surga ya Ma. Tuhan memberkati kita sampai berbaru. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita diberikan kesehatan sampai saat ini meskipun di dalam keadaan tubuh kita. Tapi mungkin bagi Inang ini adalah terlepas. Lepas dari sakit. Lepas dari sakit. Pesan saya,
dia menganggap saya sebagai tapi sebagai anak. Dia selalu ngomong jaga kesehatanmu ya. Tapi ada pesan yang sangat unik bagi saya ketika baru pertama ketemu mamanya Ruth di gereja. Inang ngomong kayak gini ke saya, kamu palingan hanya berani di gereja aja, gak mungkin kamu berani ke rumah kenalan sama si Bulan. Itu sangat berkesan bagi saya. Terus saya bilang ke Inang, bener ya Inang, saya datang nanti sore. Saya bilang, datanglah saya. Kaget ya Inang, loh benar-benar datang kau ya? Kaget. Inilah Inang aku bilang, itu bagi saya ada pelajaran bagi saya bahwa kamu harus serius gitu loh. Kalau memang kamu ini, kamu harus serius. Itu yang tersirat dari ajakan Inang ini. Terus yang kedua saya lihat dari Inang ini, ketika Amang selalu sakit waktu itu, saya kan sama Amang, dekat sama Amang. Di dalam mungkin karena sama-sama waktu itu kita konsultan pajak itu ya Amang. Ketangguhan Inang ini dalam mengurus Amang, dia tidak menyupiri Amang, saya perhatikan, habis itu masak karena Amang, atau perhatikan, dia tidak merasa lelah, dia tidak merasa capek gitu loh. Jadi mungkin ini adalah pelajaran bagi buru-burunya atau mennya. Ketangguhan Inang inilah yang harus ditiru. Dia tidak merasa, oh suami saya sakit loh, suami saya dalam keadaan gini loh, tapi tetap ditujukan gitu. Itu yang saya rasakan makna dari pelajaran dari Inang ini. Terus kedekatan si Ruth yang sehingga dia sakit, sehingga dia menangis seperti itu ketika baru lahir salah si Ruth. Kami 1,5 tahun bersama kita ya. Kedekatan Inang ke si Ruth ini memang dibuktikan dari si Ruth merasa kehilangan Inang. Apapun yang bagi si Ruth, kadang-kadang saya bilang, Inang jangan begitu, nggak usah Amang, ini kesenangan saya loh, begitu. Kadang-kadang dibawa jalan, kadang-kadang dibawa ke token belanja. Itulah keakraban si Ruth ke opungnya. Dan terus terang keakraban itu di keluarga, di mama saya sendiri, itu mungkin si Ruth tidak ada seperti itu gitu. Tapi Inang sampai dia merasa kayak gitu, saya ingat 1,5 tahun. Artinya memang kehidupan mamanya Ruth tidak ada ini bulu, ini anak paupul dari anak, ini paupul dari bulu. Itulah memang yang saya sangat senang, tidak ada pembedaan antara paupul anak, paupul bulu. Dia merasa kedekatan kepada paupulnya luar biasa. Itulah kesan-kesan saya bagi Inang. Jadi buat Inang itu adalah pelajaran yang sangat selama saya sama Inang. Untuk kadang-kadang saya telepon Amang, Inang bilang juga kayak gitu, jaga kesehatanmu ya Amang. Dia seperti ya lah, tapi sebagai anak itu Amang. Jadi untuk Amang juga jaga kesehatannya ya Amang, karena kami juga masih butuh untuk pembelajaran pembimbingan dari Amang, para Amang maupun Jeremy. Ajar-ajar kami, jaga kesehatan Amang. Terus buat lain juga sama Inang Bao, lain dan Inang Bao lah yang sebagai pemersatu kami. Jadi kita harus makin akrab lain dan Inang Bao dan Abang Kevin dan Abang Kolom. Dan itulah yang nanti akan kedepannya kita yang akan tidak menjadi beban bagi Amang, tapi Amang akan menjadi lebih senang dengan keakraban kita di dalam mengurus Amang nantinya ke depan. Mungkin itu saja pesan dan pesan saya, dan
Semoga kita diberi kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati kita di dalam perjalanan kita di kemudian hari. Terima kasih. Magandang umaga untuk keluarga ni Lai Wasir. Sama tu keluarga ni Lai Anton. Maju sedikit apa mundur sedikit? Di sini juga nggak apa-apa. Gimana? Iya, nyaman sama. Aku nyaman pegang. Yang memberikan kita kekuatan hingga pada hari ini kita bisa bersama-sama memberikan kata-kata perpisahan kita untuk Mama. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Hatiku sangat sedih. Tolong izinkan aku menangis melewati masa duka ini dengan baik. Karena setiap kali aku ingat Mama, air mataku tidak berhenti. Mungkin aku tidak seperti yang lain yang lebih kuat. Semoga Tuhan memberikan aku kekuatan. Aku bisa menjalani duka ini, bisa memulihkan diriku. Semua kenangan bersama-sama dengan Mama selama lebih kurang 4 bulan kita merawat Mama. Ini banyak kenangan bersama Mama karena memang aku tidak tahu. Tapi bulan Mei 2022 aku memang tidak terlibat lagi di semua kepengurusan di seksi musik karena aku janji kepada diriku untuk memberikan waktu lebih banyak untuk keluarga. Dan Tuhan sangat baik kepadaku. Dia memang memberikan aku waktu untuk bersama-sama dengan Mama lebih banyak. Aku bersyukur Bang Nolong selalu mensupport aku, memberikan aku kesempatan untuk sering bersama-sama dengan Mama. Sering Mama minta aku memeluknya, dan Mama bersenandung lagu UBG Suara Oh Yesus. Kami bersama-sama
aku bilang, mungkin karena aku lelah, mungkin karena aku terlalu fokus kepada mama. Dan waktu hari Sabtu memang kami acara mangapoli ke Aritongan, jadi aku pikir enggak lah, pasti ini karena pengaruh hari Sabtu yang kemarin lah, enggak mungkin. Kemudian kami pergi ke gereja dan aku sangat bersuka cita gitu, sama sekali nggak ada gitu ya. Dan akhirnya memang kita bersama-sama menghadapi ini. Dan seminggu sebelumnya, dari hari Senin sampai hari Kamis, aku nemenin mama. Setiap malam aku bernyanyi untuk mama dan kami berdoa. Aku nggak tahu apakah itu dari petunjuk dari Tuhan. Setiap kali aku memilih lagu untuk mama, lagu itu selalu menceritakan supaya kau tenang, hatimu tenang jika orang yang engkau kasihi kembali kepada Bapa. Aku berdoa bersama-sama dengan mama. Aku mohon kepada Tuhan, Tuhan selalu melindungi mama. Dan kami selalu mengakhiri doanya dengan doa Bapa kami. Pagi hari juga sebelum berangkat kantor, kami berdoa. Dan aku bilang sama mama, tunggu aku ya Mak ya. Nanti malam aku datang lagi. Tapi memang waktu Tuhan adalah waktunya. Aku tidak bersama-sama dengan mama waktu mama dipanggil Tuhan. Tetapi aku tahu itu adalah yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih, Mak. Terima kasih menjadi mama yang begitu baik buat kami. Teladan mama, semangat mama, kebaikan mama tidak akan pernah kami lupakan. Mungkin satu hal yang aku sangat kehilangan, Ma, kami tidak akan bisa memelukmu lagi, mencium tanganmu. Kiranya Tuhan memberikan kita semua kekuatan untuk menjalani masa duka ini. Dan kiranya kita semua anak-anak mama dan seluruh apapun-nya dapat belajar dari teladan yang diberikan mama. Dan kiranya kita semua selalu seia sekata, sehati sepikir. Apapun itu perbedaan pasti ada, tetapi kita dapat membicarakannya dengan baik. Untuk Bapak, aku gak tahu kenapa ya Pak ya, Bapak itu kuat banget. Aku gak tahu kalau di belakang kami. Itu yang terkadang aku malu sama Bapak. Kok aku cengeng banget gitu ya. Harusnya aku kuat, aku gak boleh nangis di depan Bapak. Tapi gak apa-apa ya Pak ya. Aku menangis ya Pak. Aku janji. Aku janji Pak. Aku janji aku bisa lebih kuat. Meskipun Mama tidak bersama sama kita lagi. Bapak sehat-sehat. Kalau Bapak sakit, kami nggak tahu gimana lagi Pak. Kalau Bapak sehat, dia muatan kami. Untuk Ito, Eda, kakak, abang, adik Oto, Mama Ruth, terima
untuk semua yang sudah kita lakukan untuk Mama. Aku sangat bersyukur Tuhan yang selalu memimpin kita, dan tetaplah seperti itu untuk semua anak-anak kami. Marilah kita bersama-sama belajar dari teladan yang diberikan opung kita, ya Bang ya. Kalian harus benar-benar serius menjalani kehidupan. Lihatlah opung, ingatlah apa yang menjadi nasihat opung. Kiranya kita semua diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan, semangat untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Dan Mama tetap ada di hati kita. Selalu kita kenal dan tidak akan pernah kita lupakan. Selamat jalan, Ma. Kasih-Mu tetap ada di antara kami. Terima kasih. Persekutuan yang dikasih Tuhan di dalam suasana duka ini, yang bisa saya katakan mengungkapkan apa yang kami ingat sudah dibawakan semua sebenarnya dari sebelumnya. Dan satu hal ini memang penuh kasih dan perhatian. Oke, kita sudah alami. Kalau Mary juga kuliah selalu ditelepon itu karena perhatian. Mungkin lain juga ditelepon, kakak, mama dulu mungkin pasti ditelepon. Itu perhatiannya kepada anak. Dan kalau ditelepon pasti menanyakan kita keluarga. Bagaimana aku, mungkin bagaimana mama bapak lu, bagaimana Minang Bau juga, atau bagaimana para papo punya ditanya. Pasti itu. Itulah perhatiannya, saya lihat. Dan itu nyata dalam doanya. Kalau saya perhatikan, ini adalah berdoa sangat yang luar biasa. Kalau berdoa bersama Ama ketika merenungkan firman Tuhan pagi-pagi, saya selalu dengar doanya lengkap, menyebut semua anaknya, gurunya lengkap, menyebutkan semua nama Pak Hobunya lengkap. Kelihatannya panjang, tapi itulah seorang berdoa syafaat yang punya perhatian untuk seluruh keluarga. Itu teladan yang luar biasa. Sehingga kita kan sering kalau ada apa-apa doa, apa-apa doa itu. Kan memang doa itu luar biasa. Dan doa itulah yang dikehendaki Tuhan. Itu menunjukkan hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhannya. Ingat itu berdoa dengan enaknya, seperti bercerita kepada Bapaknya di surga. Dan saya lihat teladan itu, dan saya harus belajar banyak tentang itu kepada itu. Ingat ini baik, bukan pengalaman pribadi saja, tapi semua di gereja juga pernah bilang begitu. Jadi memang ingat itu baik. Mungkin kita teladan yang harus kita pelajari dari kehidupan ini. Kalau kemarin hubungan ingat ini tertib, kita sudah alami kan. Oh, kita ini tertib harus gini. Saya juga mengalami sebagai hewan yang pertama. Waduh. Tapi memang itu kan. Dan itu ditunjukkan ketika dari masa muda. Kalau cerita dengan Ina, pengalaman hidupnya yang luar biasa keras, kesana sampai ke Sibolga beberapa tahun, kehidupannya susah juga di Sibolga. Itu yang membuat dia ini tertib, punya tujuan hidup yang jelas, punya arah apa yang harus dilakukan ke depan. Demikian pasti untuk keluarga, rumah tangga. Banyak teladan yang harus kita pelajari dari ini. Dan amat bersyukur bisa bertemu dengan kita.
sudah 53 tahun bersama yang namanya. Dan kalau saat momen ini bukan hal yang gampang, belahan jiwanya sudah berangkat dipanggil Bapak di surga. Itu tidak gampang. 53 bersama-sama membesarkan anak-anaknya, anak dan guru, itu gak gampang. Sama kuatnya. Saya percaya penghiburan dari Allah pada Allah, walaupun bagian hidup dari Allah selama ini sudah tidak bersama. Tapi seperti kata Mary, Inang selalu ada bersama kita dengan semangatnya, hati kasihnya, teladan. Dalam minggu-minggu terakhir kalau saya sampai di rumah, kadang-kadang Amang ini berdoa bersama Inang di kamar. Terakhirlah waktu setelah ada bernyanyi, dan saya mendengar luar biasa, suami yang ingin bersama-sama dengan istrinya bernyanyi berulang kali membaca firman Tuhan. Saya percaya itu perlu air mata juga di sini. Dan itu di kamar ditutup. Aku dengannya dari luar. Luar biasa hati Amang mungkin itu yang saya rasa. Dan kita juga tetap belajar. Mau kata apa lagi ya? Semua yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Kami semua Hela, anak buru, Paru Main, dan juga cucu-cucu belajar dari obong kalian. Ya kan? Kelihatan obong kalian cerewet kan? Tapi itu karena obong kalian di sini. Ke kami juga di sini. Pelajarilah. Memang dia tidak bersama-sama lagi, tapi kita percaya Inang sudah di hadapan Bapa di surga. Seandainya Inang bisa berdoa di surga, berdoa untuk kita semua pasti. Seperti yang selama ini dilakukannya, begitu lengkap semua pergumulan anak-anak detail disampaikan di hadapan Tuhan. Ini bukan bahasa kata orang tidak boleh berbicara kepada orang mati, tidak. Ini adalah ungkapan duka kepada Inang selama berjalan Inang. Berduka adalah mengalami kehilangan yang dari selama ini terbiasa. Saya berduka dengan Inang karena terbiasa bertemu dengan Inang. Anak-anak yang barunya kehilangan karena selama ini selalu dengan Inang, sekarang tidak lagi. Apalagi akan berduka karena selama ini selalu pagi siang sore bertemu, sekarang tidak lagi bersama. Itu berduka. Dan kita bersama-sama melewati masa duka ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi kita. Al-Aman, kuatlah dalam mungkin butuh proses, asli butuh proses. Setelah ini berapa lama boleh Amang? Ya kita jalan-jalan boleh. Mau ke Pasir itu juga boleh. Mau apa? Kasih dia. Bukawan ya. Saya kenal dikit ya. Siap, bukawan kita dua dilawan sama. Apalagi Abang Bapak Rus dari Medan bertiga kami. Apa yang sudah berjalani? Ya kita sama-sama. Ya itu proses. Kita butuh proses untuk melepas kita sama-sama. Itu saja. Jadi kita katakan, wah kami siap mendukung apapun juga. Jangan malu-malu telepon kami. Ya. Sisi kasih dia. Keluarga apa? Selanjutnya ke keluarga lain. Oke. Lagi Pak. Tangis dulu. Tangis kita darah putih aku sama saya dua. Asik. Raja minyak dari Kasindir. Tuan tamu ikut. Dirinya diamalkan dulu. Jangan di belakang Kevin ada diri. Jadi mungkin pertama-tama ada 3 kenangan yang aku ingin share dengan kita semua. Jadi dulu pas kelas 6
habis aku aku ke Jakarta itu sendiri, terus tinggal sama Om Doi sama Om Boro itu masih di Teluk. Jadi yang aku ingat, ini kalau adik-adik gak tahu ya, kakak, Bang Kevin sama Fanny itu dulu pas kami kecil gak boleh makan KFC. Itu hanya pas ulang tahun teman aja kan makan KFC. Indomie sekali setahun atau 2 kali setahun kayaknya, soalnya gak boleh makan pecir. Citato, ciki-ciki, good time, coklat itu gak boleh karena kami langsung batuk besoknya. Udah tahu aku ya. Saya potong, Abang Guru pertama makan KFC dia di Plaza. Nah itu kan Abang Guru ya. Sama Indonesia. Nah jadi nyampe tulang. Nah jadi nyampe di rumah Opung itu kan ada toples beras yang besar, isinya Citato, Indomie, sama Lays, aku ingat ada Lays. Terus kan bukan di dalamnya. nggak disembunyikan. Emang Justru sengaja aku ditutup. nanya Opung kan, Opung ini siapa yang buat siapa? Itu buat kau, Grace. Karena kan selama ini sangat dilarang. Ada polisi toba kan? Iya, ada polisi toba. Foto. Terus juga waktu itu Opung Doli kalau nggak salah masih kerja, jadi biasanya itu nanti kami ngantar Opung Doli, terus dibawa ke mall, kan di Medan Mall cuma sebelas. Di sana kemana aja ya? Kelapa Gading lah ya. Kelapa Gading, iya, Taman Anggrek. Citrale. Yang di Bintang dulu ke Fluid. Kemanggisan. Kemanggisan. Enggak, dari Bogor. Aku ingat soalnya tangga mandi gua. Citrale. Itu Citrale juga. Kelapa Gading. Pokoknya tiap hari harus dibawa lah, jalan-jalan mengelilingi Jakarta. Itu yang pertama. Jadi apa ya? Memang lah Opung Boru ini sangat-sangat royal gitu ya, sama kita juga cucu-cucunya gitu selalu ibu jalan-jalan kemana-mana. Terus juga kan tadi. Terus yang kedua ini, aku tuh sebenarnya kalau di rumah kan sama bapak sama mama, Fanny, Bang Kevin udah makan pakai sendok. Cuman sejak sama Opung, aku tuh terbiasa makan pakai sendok sama garpu. Karena di rumah Opung, aku diajarin kayak gitu. Jadi sampai sekarang aku tuh makan harus pakai sendok garpu dan aku nggak bisa makan pakai tangan. Fanny bisa, Bang Kevin bisa, aku nggak bisa. Jadi di rumah sama aku pakai sendok sama garpu. Jadi itulah ya, nanti aku udah mendengar juga dari tante, dari Uda, juga dari Tulang sebelumnya tentang keteraturan Opung Boru ini, dan itu semua memang turun sampai ke aku juga, cucu-cucunya. Dan yang terakhir yang paling berkesan buat aku tuh pas aku masuk kuliah, ya kita semua udah tahu kemarin aku gagal masuk SBMPTN dan aku ingat value. Terus di hari kedua aku datang ke Bandung, aku langsung sakit. Di situ bapak lagi sakit. Terus sempat ada rencana aku pulang aja ke Medan, aku kuliah aja ke USU. Sebenarnya di situ hatiku sangat sakit karena aku tuh benar-benar pengen keluar dari Medan, aku tuh benar-benar pengen merantau. Dan ternyata Opung Doli sama Opung Boru yang ngomong ke bapak sama mama, aku udah dapat di tell you, sayang kalau dibuang itu dan aku harus kembali ke Medan. Aku yang sekarang, aku sadar banyak perjuangan yang aku lalui, tapi banyak juga hal-hal yang tidak bisa aku kendalikan. Doa-doa bapak, mama, Opung juga yang membuat aku jadi Kristen sekarang. Jadi itu sangat-sangat membekas di hatiku, dan aku yang sekarang nggak bisa jadi aku yang sekarang tanpa Opung Doli juga, tanpa Opung Boru, tanpa kalian juga. Jadi aku ingin ambil kesempatan ini untuk mengatakan terima kasih untuk Opung Doli. Aku yakin jalan hidupku beda kalau aku masih tetap di Medan. Aku banyak bertemu orang di Bandung, aku banyak belajar keluar dari zona nyaman, dan bisa sampai sekarang itu karena aku sudah keluar dari Bandung. Dan Opung jadi salah satu orang yang support aku, untuk itu aku ingin berterima kasih. Jadi untuk Opung Doli mungkin sekarang akan berbeda dari sebelumnya,
Dan aku yakin untuk aku aja ini susah, apalagi Opung Doli yang sudah lama bersama Opung Guru. Semoga Opung Doli tetap sehat-sehat. Kalau ada apa-apa Opung Doli cerita ke kami. Opung teh mau ngajak aku langsung terbang dari Palangka itu. Opung mau apa dia aku bawain. Kemarin tuh saya mau jamur hutan, cuma gak berubah sih. Jadi belum bisa dicoba. Nanti lantas apa lah yang lainnya itu bapak dari Palangka itu. Dipan gitu kan belum ada di sini bapak. Lato-lato. Lato banyak di sini bapaknya. Ajak Opung ke sana ya, guys. Ya itu juga boleh. Itu jalan-jalan. Di sana ada bandara kok, tenang aja, bukan bentar lagi. Ini gaya nih, kalau udah ada tanggungan sedikit begini nih. Tawarin. Itu lah ya. Boleh lah. Terus buat mama, buat Tante Mary, buat Tulang sama buat Tante Bulan. Mungkin aku nggak bisa selalu bersama Opung Guru ya kan, karena aku dulu di Medan. Tapi ajaran, didikan dan semangat Opung Guru itu aku rasakan lewat mama. Mama tuh kalau datang ke kosanku tuh biasanya kalau orang tua itu ya dibawa ke mall kemana. Tapi mama tuh selalu masak buat aku. Terus juga bahkan sampai bersih kamarku, aku udah bau sang gitu loh. Enak gitu kan. Besar ragu-ragu ya kan? Iya, tapi mama tuh selalu kayak gitu. Bahkan sampai aku Palangkaraya kan kosanku tuh awalnya tuh masih mama yang ngurus gitu. Itu semua berkat didikan dari Opung Guru. Terus juga aku melihat Tante Mary, Tulang Henry sama Tante Bulan juga selalu hangat, selalu semangat, selalu kuat juga. Pokoknya aku selalu senang kalau datang ke Jakarta. Udah lo nggak hangat ya? Ya yang ininya dulu lah ya, anak-anak yang dulu. Jadi ini loh. Semangatnya Opung Guru itu nggak hanya langsung aku rasakan dari Opung Guru, tapi juga dari mama, dari bunda, dari tante, dari Tulang sama Tulang juga itu aku rasakan. Dan ya itulah cara terbaik kita untuk mengenang Opung Guru ya. Kita tadi sudah banyak mengenang didikan Opung Guru yang disiplin, teratur, yang mungkin pas kita merasakan agak Nyebelin, kita malah nyebelin. tapi sekarang itu jadi kenangan yang indah buat kita dan jadi pegangan juga buat kita untuk kedepannya. Semua yang baik yang bisa kita ambil dari Opung Guru semoga bisa tetap bersama kita, tetap kita jalankan dan jadi salah satu guide kita lah, salah satu tuntunan kita supaya kenangan itu terus hidup. Terus juga buat adik-adik aku semua, mungkin waktu kita sama Opung Guru juga nggak terlalu banyak, tapi yang baik-baiknya kita kenang. Opung Guru itu orang yang sangat teratur, sangat disiplin, tapi dia juga lemah lembut dan sangat penyayang. Aku harap kita bisa ambil itu semua dan bisa kita contoh gitu yang baik-baik dari Opung. Mungkin demikian dari aku. Dari terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan. Ada semua rencana dan karya Tuhan bagi kita semua. Semua yang direncanakan Tuhan sungguh-sungguh baik, membuat kita penuh damai sejahtera. Kemarin waktu aku terima kabar dari Eda, aku nangis sama Bapak Kevin. Pak, gak kulihat Mama pergi. 2 bulan gue tungguin Mama gak pergi. Aku pulang, Mama pergi. Tapi aku gak mau menyesali Tuhan. Aku tahu rencana Tuhan itu baik, gak ada yang salah. Dan aku mengamini Mama ini memang dari dulu gak pernah mau lihat kita susah. Kalau ditanya apa kabar Mak, sehat-sehat kami semua. Bapak sehat, Ito sehat, adik-adik semua sehat kok. Padahal kurasa ada yang sakit.
Tapi dia cuma mau aku tenang di sana. Kalau ada yang sakit, bapak kurang sehat, cuma dibilang bapak rindu sama kau Ika, bisa kau datang. Oh kalau itu berarti udah sakit lah bapak, baru aku datang. Jadi kalaupun kita nggak ada yang bisa lihat mama waktu pergi, itu memang sudah rencana Tuhan yang terbaik. Dan itu memang karakter mama. Mama nggak pernah mau lihat kita susah, nggak pernah mau menyampaikan apapun yang berat sama mama ditahankannya. Itu rasa yang harus aku masih pelajari. Nggak boleh terlalu memekek, manja-manja, kuat. Banyak sekali yang sudah diteladankan mama buat kita. Semoga Tuhan Yesus menguatkan kita untuk bisa mengingat apa yang diteladankan mama buat kita. Buat bapak, tetap sehat, tetap kuat. Kita teguh berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kehidupan mama sudah sangat-sangat berberkat buat kita dan sudah sangat banyak waktu yang diberikan Tuhan untuk kita bersama-sama dengan mama. Bapak harus ikhlas, bapak harus kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menolong kita. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik. Kita tetap ingat Tuhan Yesus sayang sama kita, ya Pak. Bapak tetap kuat. Pokoknya kalau ada yang mau ditelepon aja. Kami siap, ya Pak ya. Ya sama adik-adik semua, sama Ito, Tinaga juga, sama kakak semua, keluarga orang di sini. Memang kita sama-sama berduka, Ito, kakak. Tapi kami tetap mau mengucapkan terima kasih. Gak bisa kami bilang terima kasih kalian sungguh-sungguh bertanggung jawab buat kami, buat keluarga kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan cinta kasih-Nya, supaya kita tetap bisa mengingat teladan orang tua kita ini. Terima kasih, begitu dari saya. Puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Ini pasti dari luar dan jangan Ini bukan mau nangis ya. bersih. Ingusan. Oh masih ada ingusan apanya bang? Bang lu nangis juga aku gak komen. Gak komen tuh kalau nangis. Ya, terima kasih, puji-pujian kepada syukur kepada Tuhan kita, boleh kita selalu bergembira ya, walaupun sebenarnya kita berduka. Kesan dulu ya kepada Inang, mungkin salah satu yang aku dapat dari Inang, dia detail dan perfect gitu ya, jadi mau sempurna. Jadi awal-awal kami dulu menikah, kalau Inang datang pasti di ember, di apa lagi? Gayung, Mangkok, piring. rupanya mangkok, ember, ukurannya beda-beda, gunanya juga beda-beda. Awalnya aku tuh, wah itu mangkok. Lama-lama ya betul juga, ukurannya beda, ukurannya beda. Jadinya aku sekarang suka beli ember apa? Jadi dagang ember lagi. Dia sekarang apa marah-marah nih? Apa sih barang kau beli ini bang? Karena pokoknya ini gunanya lain, ini gunanya lain. Balikan lagi. Jadi gudang itu, pusing aku lihat gudang ini. Gara-gara kita aku suka beli ember. Emang lu kata tukang ember? Gak ditunjuk abang? Itu dia artinya apa ya? Sangat ya tadi kan saya teratur dari kemarin ya. Jadi kan beda-beda, ya beda-beda apa yang itu. Yang tadi dia sangat detail ya, detail, sangat detail banget. Itulah yang paling ku ingat. Kemudian yang kedua tentu yang paling ingat waktu Inang dulu nolak aku kan gitu emangnya. Tanda kutip. Sebenarnya bukan nolak, ngetes.
tahu kan Jason Hafid ini kan, dia kan mau ngasih gurunya kan ke kita. Nah, jadi Ke abang bukan kami. iya saya. Iya, bukan kita. Jadi dia ngetes kita ya, ngetes. Jadi main pintar ini namanya wakaf. Iya. Saya perhatikan ya. Kemudian dia main watak supaya menggiring kita lebih baik. Ya, jadi nggak perintah keluar. Jadi bukan langsung main perintah-perintah aja. Kalau beda dengan saya kan karakternya kan, jadi komandan. Jadi Grace, Kevin, pagi gitu. Kalau Inang nggak diarah ke bawahnya, dia yudayun kita kena angin. Mereka akhirnya abuse kita ya kan. Tiduran. Abuse tuh ya, udah baru sadar gitu. Tapi tujuannya selalu baik, tujuan Inang baik. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, saya bilang sama Mama Kevin, kalau yang keluarga orang tua Amang sama Inang ya. Yang pas bukan keluarga orang tua masuk, yang aku betul dapat pengajaran dari orang tua, dari Amang sama Inang. Kalau dari bapakku nggak dapat saya. Dari Mama mungkin karena hukuman guru maksudnya ya, karena dia terlalu sibuk. Mungkin juga miskin tanda kutip, jadi nggak sempat. Miskin tanda kutip. Ya, miskin tanda kutip lah ya. Iya, paham lah. Paham lah ya. Jadi Kaya tanda seru ya. kaya tanda seru. Jadi kami nggak dapat itu anak-anak. Makanya kami suara kami kencang-kencang semuanya. Kalau kami diskusi emang beda dengan kita diskusi dari selama biasa. Kalau kami diskusi nanti itu pampung-pampung gitu-gitu aja. Si Grace langsung begini-begini. Pampung-pampung. Tapi selesai juga persoalannya, beda gaya ya, beda gaya. Ekspresif ya. Makanannya pun keras-keras semua kan. Betul. Kuping babi. Wah, ya begitulah. Jadi kalau betul-betul dapat, jadi kami mendidik anak-anak itu terinspirasi dari Abang Sarina, ya. Terutama saya dapat inspirasi dari Mama Kevin. Oh kayak gini loh banyak didik anak. Jadi wajar lah kalau saya nggak didik anak sampai SMA, Mam. Jadi anak nggak kenal aku sampai SMA. Karena banyak yang keluar kan. Iya. Nah, jadi mamanya yang banyak mendidik. Cuman kalau ngambil rapot saya. Sambil bayaran ya? Sambil bayaran sekolah. Bukan. Laporan. Rapot kan bisa bagus-bagus kan, jadi semangat saya. Sombongnya. Kalau jelek mamanya. Jelek. Anak mamanya. Gak juga. Gak berani. Jadi gitulah ya. Jadi mendidik anak-anak itu saya lebih banyak dipengaruhi oleh Amang sama Ina melalui Mama Kevin. Bukan pemenang Doli atau pemenang Buru. Pemenang Buru banyak ya soal doa ya. Soal doa kemudian keluar pemenang Buru. Kalau pemenang Doli bekerja sekali setahun. Pas Natal. Terlambat nggak? Nggak terlambat kan? Ya, itu di atas ya. Di atas. Nah, jadi gitulah ya. Jadi banyak kenangan dari Inang yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Dan itu yang melatar belakangi keluarga inti kami sendiri ya, Bang. Nah, apalagi ya soal Inang ya. Dia menahankan apanya? Tadi katanya menahankan sakitnya sendiri gitu. Gak mau ngerepotin kita. Jadi gimana ya, kita harus punya feeling kuat lah ya, feeling kuat. Nanti juga ke Amang terutama, oke? Kita anak-anaknya, aku sering bilang Inang ini mama sebenarnya ya, bukan Inang. Kalau aku cerita sama bukan Ika. Mama Kevin, Bapak bagaimana, Mama bagaimana gitu, bukan Mama Minang. Jadi mungkin pengaruhnya dari situ ya, karena aku banyak diajari sebagai bapak, sebagai ibu itu seperti apa dari Abang sama Inang sebenarnya. Kalau dari pemohon juga saya fight benar kalau dari pemohon maju tak gentar gitulah kira-kira ya, percaya diri banget kalau dari mereka.
tapi masing-masing mengisi, sehingga kayak kata Grace tadi ya, apa adanya kami sekarang itu ya gara-gara pemenang juga, bagaimana kerasnya mereka mengajar saya, mengajar kami anak-anaknya. Jadi kalau kelembutan dapatlah dari Amang gitu ya, terutama dari Amang. Kalau saya lebih suka dari Amang. Kalau ini kadang-kadang saya lihat itu apa maksudnya. Tapi kalau Amang tulus, gampang dimengerti lah kayak gitu ya. Kalau ini tujuannya kemana kira-kira ini? Karena tadi suka bermata. Tapi tujuannya selalu baik. Karena dia nggak mau komen, nggak mau pukulin, nggak perintah keluar dari ini kan. Disuruhnya kita yang ambil keputusan, diarahkannya kita ambil keputusan. Itulah kesan saya kepada Nina pertama. Nah, Amang, kita ke depan sekarang melihatnya. Tadi adik kami Solong udah ini ya. Amang tinggal bilang aja mau kemana. Kalau lihat Jeremy kan tiap hari. Ya, itu tiap hari lihat Jemima, tiap hari lewat terus mungkin lihat terus sekali seminggu. Kalau Amang mau lihat Grace, mau ke Palangkaraya, Amang tinggal telepon aja. Telepon bapak, ya telepon aku. Pintar juga ya. Tadi kayaknya ya. Telepon bapaknya, Grace terima. Oh ya. Jemput sama si Grace, Amang tinggal telepon aja, kita sama-sama mah. Kita sama-sama, mamanya nggak usah ikut. Iya. Dan kita bisa kelapo kan. Jadi mau ke Bandung, ayo kita pergi ke Bandung. Mau ke Medan, ke Samosir, apalagi ke Medan Samosir, tinggal. Amang Kenikmatan kita ke depan lah, Amang lihatnya Amang ya, bukan ke belakang lagi atau sedih-sedihnya lagi gitu ya. Apalagi selama Amang masih bisa jalanlah. Ya. Jangan khawatir. Misalnya, dari mana uangnya? Banyak uang di bank Amang. Banyak. Bukan punya kita. Bukan kita pinjam. Di ATM kan. Nah, jadi Abang pokoknya happy aja deh, gitu aja. Ke depan aja Mang ya. Siap, Nah, jangan cuma lihat si Jemima tiap hari. Jeremy. Atau lu sekali seminggu, dia juga Grace. Ke Palangkaraya, Abang telepon aja nanti kita temani. Tapi maksimum 3 kali setahun Abang ya. ke Palangkaraya toh. Aku kan anaknya tanggal merah. Bukan tanggal merah kalau aku bisa kawan nih. Kalau perlu kita nanti touring Abang Kalimantan. Touring bukan naik kapal. Belajar naik Harley. Bukan, jangan naik motor, naik mobil. Grace ada mobilnya yang bisa kita pinjam. Kita keliling-keliling kan di sana Mang, satu tiga. Tolong nih dong. Ya. Ini kayak cerita di teras gitu ya. Iya daripada. Bang, belum makan itu. Apa ya? Belum makan, dia cepetin. Oh gitu ya. Jadi intinya Bang kita ke depan lah Bang ya. Happy aja lah, happy ya. Seperti ini pasti kita lewati. Iya. Kalau mau ke Samosir mah gampang lah Bang ya. Mampir stasiun dulu. Mampir di stasiunnya, mau mampir di mana aja Bang, gampang lah kalau di Sumatera Utara. Mau ke rumah ya, Abang ya, langsung saya undang nih. Lewat masa bergabung Abang, saya nggak tahu sampai kapan. Ke Medan lama ya. Kita berenang aja kerja kita mau berenang. Tapi jangan lupa baju berenang Bang ya. Kalau kacamatanya udah kita siapin. Nah, jadi main-main aja kita Bang, olahraga di sana ada. Dokter pun ada di sana, nanti bisa kita atur dokternya. Tapi bukan dokter Abang yang dari Jakarta, kita datang ke Medan, dokter yang di Medan aja. Jadi intinya Abang kita ke depan lah. Itulah intinya ya. Abang sehat-sehat seperti disampaikan tadi, Abang masih perlu sama kami. Kepada lain sama Nina, kami juga gimana ya? Walaupun kami lebih tua dari lain sama Nina, Kolong sama Mary lebih tua, tapi biarkan bahwa lain juga bisa memimpin kami ya.
keluarga ini. Seperti tadi ada yang menyampaikan, fungsi Inang sudah pindah, Inang Sematua ya, sudah pindah ke Inang Bau. Tentu agak nengol-nengol nanti di sedikit sama lain, kan gitu ya, karena fungsi itu sudah turun tanda kutip. Jadi mudah-mudahan dikuatkan Tuhan lah ya, Lae sama Inang untuk tetap, kalau komandannya kan tetap Lae, tukang keretnya kami ya kan, tukang tembaknya kami kan, kalau komandan kan tetap Lae ya kan, walaupun kono sih kan. Jadi komandan tetap. Jadi mudah-mudahan kita dikasih Tuhan lah kekuatannya sama Lae sama Inang. Untuk kita semua, Mary, Bulan, Olong sama Bapak Ruth ya, terus semuanya kita ya. Sekali lagi kita ke depannya, anak-anak ya, Jeremy, Jericho, mungkin dia juga berpertimbangan ya. Kita melihat ke depan, ya, melihat ke depan. Mungkin sampai besok kita, ya, mungkin besok gak ada lagi yang nangis ini. Paling pada saat nanti malam dimasukkan ke peti biasanya makanya ngopok, nangis. Tapi besok perasaan gak ada lagi. Atau kalau ke kuburan hari apa nangis. Ya. Tapi kan tinggal air mata buaya ya Tuhan, kita ya apa Bulan. Udahlah ya. Udah waktunya kita melihat ke depan. Yang sehat kita perhatikan. Secara khusus ke Amang lagi saya ulangi ya. Saya konsen ke Amang. Saya waktu 2 bulan di BSD, saya bilang tugas aku itu bukan untuk Inang, karena kan Inang kan nggak bisa kupegang. Pasti Mama Kevin yang pegang kan sama si Lilis, ya sama? Lilis. Tandemku Amang. Macam mana yang sehat tetap sehat. Kalau tak, yang lebih berat kan yang perempuan. Macam mana yang sakit supaya sehat. Lebih berat targetnya. Jadi saya konsen ke yang Amang lah ya. Mudah-mudahan nanti Amang tinggal ya ngomong ke anak saja lah saya seperti apa. Saya ingin ke Medan, saya ingin ke Samosir, saya ingin ke Palangkaraya. Ayo kita ke Bandung. Tapi jangan ke Turki, Amangnya lagi gempa. Jauh kali lagi. Udah katanya lama kali katanya. Jadi itu lama ya. Walaupun kayak lawak-lawak ini, ya memang karena mau melawak aja memang supaya tidak terlalu sedih-sedih kali gitu ya. Ke depan kita lihat ya. Iya Bang, siap. Pekado non di Padure sudah karena sangat kuasa walaupun ada yang dengar sedikit ya, mengingat kondisi. Amang jangan khawatir ya tentang masa depan Amang. Jangan khawatir. Biar aja kami yang berpikir. Jangan jaga Amang ya. Jangan khawatir Amang. Tuhan Yesus itu kita minta 1 dikasih 1000 kok. Kita minta 1 dikasih 1 juta kok. Itu sudah sama-sama kita rasakan. Sekali lagi jangan khawatir, cuma 1 Amang kayak mana. Jangan usah mempikirin, kami yang mikirin anak-anak Amang. Ya Amang ya. Ini supaya didengar anak-anak juga si Grace, supaya nanti dia mikirin kamu juga ya Amang. Itulah dulu ya Amang. Ya, baik ya. Semuanya buat kita permisi ya Amang ya. Kalau enggak si lucu-lucu gitu ya. Maaf ya. Kasihlah ya kepada keluarga besar Oporoda ya. Walaupun saya di sini ngumpul ya, bolehlah bilang terima kasih juga ya. Kalau ke Medan jangan lupa singgah di rumah. Kamar kita banyak baik, tempat tidur yang enggak ada. Berarti. Iya nanti kalau tempat tidur. Ya, jadi demikianlah stand up comedy dari teman-teman. Balik koordinatnya di situ, oh yang di Lagi, lebih ulang nih, sambil terus memang inilah namanya ya. Cuma kan acara penghiburan kita menghibur diri kita sendiri. Selanjutnya apa? Oh, jadi dulu sekali. Ya, selesai dulu lah. Selesai dulu ya. Sekarang ke keluarga adik kami, jadi.
itu